sahabat Wahyu semuanya. Insya Allah tema bincang bersama sahabat Wahyu kali ini yaitu teror bom nuklir dari Zionis Yahudi, ancam perdamaian dunia dan genosida Palestina. Namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Bung Wahyu sendiri gimana? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bang Rocky, kita ketahui sudah genap 1 bulan penyerangan Yahudi, Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Namun ada satu berita yang menurut saya sangat mencengangkan, di mana memang Menteri Israel ancam nuklir Gaza. Ini saya ambil dari Republika 6 November 2023, bahwa bom yang dijatuhkan Israel di Gaza sudah setara 2 bom nuklir. Menteri Warisan Budaya Amica Eliyahu dari Partai Sayap Kanan Otzma Yehudit mengeluarkan pernyataan bahwa penggunaan bom nuklir di Gaza adalah salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Ia juga menyerukan pembersihan etnis Palestina. Hal itu ia sampaikan saat berbicara kepada Radio Kol Berama kemarin. Menteri ekstremis tersebut berbicara tentang bagaimana perang di Gaza harus didefinisikan. Ia mengatakan salah satu pilihannya adalah menjatuhkan bom bom atom di jalur Gaza. Meski hal itu juga akan menghancurkan kota-kota di Israel. Pernyataannya begini, ini bom nuklir adalah salah satu pilihan, kata dia ketika ditanya soal opsi tersebut oleh penyiar radio. Saat ditanya tentang nasib warga Israel yang disandera oleh Hamas di Gaza, dia berkata, hidup mereka tidak lebih berharga daripada nyawa para prajurit. Dia juga mengatakan dia akan mendukung kembalinya pemukiman Yahudi di Gaza sambil menyarankan warga Palestina di Gaza untuk pindah ke Irlandia atau gurun pasir. Baik, artinya memang genosida di Palestina ini dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah itu terus-menerus. Bahkan sampai hari ini saya baca berita terakhir, korban nyawa itu sudah mencapai 10.022 syahid. Terkait hal ini apa tanggapan Bang Rocky terkait ancaman-ancaman ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua sehat dan diberikan Amin. yang berkah. Amin ya Allah. Kalau kita lihat pernyataan Zionis Yahudi ini memang berkali-kali membuat kerusakan di muka bumi, dan kali ini mereka membuat kerusakan di Palestina. Jadi kalau kita lihat dalam catatan sejarah, memang tabiat orang Yahudi itu memang demikian. Bahkan di dalam kitab suci pun diceritakan bagaimana mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi. Memang harus ada penguasa yang mengontrol mereka supaya tidak membuat kerusakan lebih jauh. Situ posisinya. Hari ini tidak ada penguasa baik di negeri Muslim maupun Barat yang mengontrol mereka sehingga mereka bisa sesuka-sukanya. Kalau dulu di zaman Nabi di Madinah itu dikontrol, dibuat perjanjian. Jadi begitu mereka melanggar, membuat kekacauan dan membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka diusir dari kota Madinah. Dan bahkan ada juga yang dihukum. Nah, ini menurut saya itu yang tidak ada sekarang. Jadi tidak ada pemerintah yang mau menghukum mereka ini. Dan dulu di zaman sejarah yang lain, Adolf Hitler pernah menghukum mereka. Bahkan kalau kita mendengar catatan sejarah itu memang Hitler itu memang begitu marahnya terhadap orang-orang Zionis Yahudi ini memang yang memang tabiatnya begitu, memang sesuka-sukanya dan membuat kerusakan. Saya pikir kita bukan anti dia, tetapi dia harus dikontrol. Persoalan berikut adalah yang mengontrol saat ini tidak ada, justru mereka yang mengendalikan penguasa-penguasa baik di Arab maupun di Barat. Sehingga kita bisa melihat penguasa-penguasa di Timur Tengah, di Arab, itu tidak memberikan respon yang cukup terhadap tindakan brutal Zionis Yahudi ini. Bayangkan sudah lebih 10.000 nyawa yang hilang, seolah-olah menutup mata gitu, dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kebiadaban itu. Jadi kita tidak perlu membahas sebagai seorang Muslim saja, sebagai manusia saja sebenarnya sudah tidak layak untuk mendiamkan itu. Apalagi sebagai seorang Muslim yang memang harga nyawa seorang Muslim itu
begitu berharga di hadapan Allah dan Rasulnya, dan kalau satu saja nyawa kaum muslim itu eh, meninggal tanpa hak, itu jauh lebih ringan dibandingkan hancurnya dunia dan seisinya. Jadi begitu berharganya satu nyawa bagi seorang. Hari ini ada lebih 10.000 nyawa dan tidak ada yang peduli dengan itu, tidak ada yang Hmm. melakukan langkah yang untuk menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi ini. Bahkan sekarang dia meningkatkan ancamannya. Kalau genosid sudah dilakukan, Ya. sudah membunuhi eh, anak-anak dan juga wanita. Ini bukan perang. Kalau perang itu kan pasukan berhadapan dengan pasukan. Justru ini sengaja targetnya adalah ke anak-anak dan ibu-ibu. Sehingga ini memang targetnya adalah pembersihan etnis. Dan itu sudah disebutkan oleh mereka. Mereka ingin membersihkan itu. Dan terakhir tadi ide gila, yang ide tidak waras tadi, ingin menjatuhkan bom atom atau bom nuklir, kalau tadi disebutkan, sebagai salah satu opsi untuk melakukan pembersihan etnis atau genosid di Gaza. Saya pikir ini harus dihentikan. Jadi penguasa-penguasa di berbagai negeri Muslim harusnya melakukan Hmm. langkah yang nyata untuk menghentikan kebiadaban Zionis ini. Minimal melakukan tekanan dan suruh menghentikan. Ini yang tidak dilakukan sehari ini. Bahkan kalau kita berharap misalnya Amerika sebagai polisi dunia justru ada di belakang kebiadaban ini. Hmm. Walaupun kita tahu masyarakat Amerika juga benci kan gitu. Ya. Masyarakat Amerika kalau kita lihat kan demo-demo di Amerika juga sudah muncul, di Eropa sudah muncul. Cuma kan para penguasanya penguasa penjahat gitu. Sehingga justru mendukung kejahatan Zionis Yahudi ini yang sudah melakukan genosid. Jadi bisa nampak bagaimana anak-anak dibunuh, bayi-bayi dibunuh, sekolah dibom, masjid dibom, rumah ibadah dibom. Ini merupakan tindakan kebiadaban yang luar biasa dan harusnya sudah masuk kategori kejahatan internasional dan kejahatan kemanusiaan. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, kita ketahui memang PBB tidak melakukan apa-apa, Bang Rocky. Bahkan Badan Perdamaian Dunia tidak ada yang satu pun menindak keras gitu kan. Apabila dibalik kita katakan bagaimana jika yang menyatakan gitu kan seperti ini adalah misalkan negara Islam gitu kan ingin melakukan menggunakan bom nuklir untuk misalkan menghancurkan suatu negara. Kira-kira respon Amerika, Inggris, Prancis dan konco-konconya itu seperti apa, Bang Rocky? Nah, itu yang saya bilang bahwa memang kerusakan di muka bumi ini karena memang tidak mau patuh dan tunduk terhadap aturan Allah yang menciptakan dunia ini. Sehingga ketika tidak mau menggunakan aturan itu dan maunya bikin aturan sendiri, mau sesuka-sukanya, ini yang terjadi. Bahwa orang-orang sekuler itu kan maunya bikin aturan sendiri sesuka-sukanya. Nah, kalau diajak mengikuti aturan yang Allah turunkan itu tidak mau. Dan hari ini dunia sedang dipimpin oleh negara-negara sekuler dan orang-orang sekuler, bahkan orang-orang yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dunia semakin cepat rusak. Nah, sebenarnya ada penguasa-penguasa Muslim yang sebenarnya dia beragama Islam dan sebenarnya tahu hukum yang diterapkan harus hukum Islam, tapi dia tidak mau melakukan itu. Mungkin dia lebih sudah terpola pemikiran sekulerisme sehingga hukum Islam yang harusnya diterapkan dia hanya mengambil sebagian saja. Dan Hmm. ini yang tunduk dan patuh sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta mengikuti kemauan dan cara hidup kaum Zionis Yahudi itu. Sehingga mereka ikut-ikutan. Nah, termasuk mungkin di antara kaum muslim yang lain ada juga yang mendukung tindakan Zionis tersebut, ada itu. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi ada. Nah, termasuk orang-orang di Eropa, Amerika itu juga nampak terpecah. Ada yang mendukung tindakan Yahudi, ada yang melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan di Gaza. Nah, kalau kita lihat di sini, PBB itu tidak berperan. Kita belum melihat apa tindakan PBB, apakah dia memanggil pimpinan negara Zionis tersebut untuk diadili atau dia ditekan, tidak ada sampai hari ini. Jadi PBB gagal. Bahkan saya melihat berita ada beberapa pejabat PBB yang mengundurkan diri karena memang tidak merasa tidak bisa berperan apa-apa di situ. Melihat di depan matanya ada tindakan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Mungkin yang hanya bisa melakukan itu bukan manusia, yaitu sejenis makhluk binatang. Nah, itu mungkin akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, itu ada beberapa pejabat. Saya pikir ini menunjukkan bahwa memang tindakan Zionis Yahudi ini sudah di luar batas, tetapi
lembaga-lembaga internasional justru tidak melakukan tindakan apa. Tentu berbeda kalau yang menyatakan seperti tadi, mengancam akan menggunakan bom nuklir itu mungkin negara Islam, misalnya Iran mengatakan itu, oh pasti Amerika ribut itu, Amerika ribut. Nah, pasti menuduh ini negara sarang teroris, kan gitu pasti. Ya. Negara radikal, kan akan ke sana. Gitu. Tapi coba Israel yang mengatakan begitu, Zionis Yahudi ini tidak diklaim apa-apa. Amerika tidak mengatakan Zionis inilah teroris sejati, sarang teroris, bahkan mungkin negara radikalis, tidak ada muncul itu. Dengan demikian kita sebenarnya umat Islam bisa memahami bahwa isu teroris, isu radikalis itu memang hanya ditujukan kepada umat Islam. Untuk umat yang tidak beragama Islam tidak akan dituduh sebagai teroris, tidak akan dituduh sebagai radikalis. Oleh karena semestinya umat Islam lainnya tidak usah latah untuk ikut-ikutan mengatakan bahwa ini ada teroris, ini ada radikal. Lagi pula kita bisa melihat bahwa kalau mereka mengatakan yang teroris itu Hamas, saya pikir ini yang sudah fitnah yang dibolak-balik kan gitu. Tuduhan ataupun fitnah yang sengaja disampaikan kepada mereka. Tujuannya apa? Mereka terlindung dari tuduhan sebaliknya. Sehingga yang teroris dianggap adalah penduduk Hamas dan penduduk Gaza. Sementara orang yang menyerang, membunuh bayi-bayi, membunuh wanita, dia tidak dianggap teroris. Padahal teroris sesungguhnya siapa? Nah itulah Zionis Nahdlatul tadi di backup oleh siapa? Oleh Amerika dan Inggris. Karena memang yang mengizinkan berdirinya negara Zionis itu yaitu Inggris. Nah kalau kita lihat dalam sejarah itu kan ada operasi intelijen oleh Max Sikkes itu yang membuat negara Arab itu bisa terpecah belah sehingga melakukan pemberontakan terhadap negara khilafah. Seandainya negara khilafah ada itu mungkin mereka tidak akan bisa melakukan itu. Maka operasi intelijen yang dilakukan oleh Max Sikkes itu sengaja untuk memecah belah negara Arab itu dengan suruh memberontak dan merdeka masing-masing. Gitu. Dan itulah sehingga kita bisa mengetahui kenapa bendera-bendera negara Arab itu warnanya hampir sama. Gitu. Nggak beda-beda. Rupanya itu pekerjaan Max Sikkes. Jadi intelijen Inggris yang memang sengaja untuk tujuan awalnya sih karena ingin menguasai minyak dulu tuh. Tapi karena tidak diizinkan oleh Sultan Hamid II, Khalifah Turki Utsmani waktu itu, mereka marah dan akhirnya melakukan operasi intelijen untuk menyusup kepada penguasa-penguasa di Arab itu untuk memberontak kepada Khalifah. Mereka akhirnya disuruh mereka masing-masing diadu domba. Hari ini mereka nampak lemah ketika tidak ada Khalifah. Akhirnya mereka bisa menguasai minyak-minyak mereka, bahkan bisa mengadu domba, bisa bahkan sekarang bisa menguasai tanah Arab itu dengan sesuka-suka mereka. Saya pikir itu pelajaran berharga bagi umat Islam bahwa semangat nasionalisme yang dimunculkan oleh Max Sikkes dari Inggris itu memang sengaja untuk memecah belah umat Islam supaya tidak tunduk lagi kepada satu institusi kepemimpinan Islam sehingga mereka mudah diadu domba. Tujuannya jelas, mendapatkan kekayaan alam dan juga bisa menjual senjata di situ. Kalau ada peperangan kan senjata laku di situ dan juga infrastruktur nanti pembangunan yang mereka juga dapat proyeknya, kekayaan alamnya mereka bisa hisap. Itulah watak negara-negara penjajah. Dan hari ini itu tercermin dalam dukungannya kepada Zionis Yahudi. Saya pikir itu yang perlu kita jelaskan kepada publik, Bung Wahyu. Baik. Ketika kita bicara nasionalisme, Bang Rocky, kita ketahui bahwa pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin pun bukan tidak melakukan apa-apanya, ada yang membantu, ada yang mengecam gitu. Tetapi sampai hari ini gitu kan, ada yang justru mengundang artis mancanegara untuk konser di daerahnya. Bahkan di Turki yang saya baca beberapa hari yang lalu, masyarakatnya itu mengecam, artinya melakukan demonstrasi besar-besaran untuk agar menyeru kapal-kapal perang, pesawat tempur itu digunakan untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina, gitu kan. Seperti kita ketahui bahwa pintu Rafah saja ketika ingin dibuka itu harus berunding dulu kepada Yahudi, kepada Zionis Yahudi tersebut. Kenapa pemimpin-pemimpin negeri Muslim itu tampak atau tidak memiliki kemampuan menekan bahkan mengirim pasukannya untuk menolong saudara-saudara di Palestina, Bang Rocky? Iya, sebenarnya satu aja persoalannya.
para penguasa situ atau penguasa negeri-negeri Muslim itu kan kebanyakan tidak independen. Kebanyakan Hmm. merupakan ya tadi titipan-titipan atau boneka-boneka dari negara Inggris dan Amerika. Kan dua itu biasanya. Afiliasinya kepada dua itu. Eh, Apalagi kalau ada pemilihan atau upaya untuk mendudukan penguasa-penguasa di berbagai negeri, itu kan dua negara ini selalu baik Amerika maupun Inggris. Sehingga kita bisa mengukur bahwa kalau Amerika dan Inggris ingin melakukan intervensi, maka pemimpin-pemimpin negara tersebut tidak nampak independensinya. Mereka Hmm. tidak mampu melakukan keputusan atau kebijakan yang memang bisa berpihak kepada umat Islam. Hmm. Coba kita bayangkan Arab Saudi, dia mengecam keras, tapi itu untuk kecaman itu tidak harus seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang melakukan. Kalau sekedar mengecam itu masyarakat biasa bisa mengecam, pimpinan ormas bisa mengecam, anak-anak muda bisa mengecam, tetapi dia punya senjata, punya pasukan, punya tentara. Kenapa tidak digunakan untuk melakukan pembelaan? Nah, di situ posisinya kekeliruan mereka itu. Jadi penguasa-penguasa di negeri-negeri Muslim kita bisa bayangkan ada Turki, ada Iran, ada Mesir, ada Yordan, Lebanon. ada Lebanon gitu. Mestinya kalau mereka mengirimkan pasukan bisa mencegah, minimal menekan Israel untuk menghentikan serangannya dan mencegah mereka untuk melakukan tindakan kebiadaban yang lebih jauh gitu. Hmm. Dan ini tidak dilakukan sehingga pada dasarnya para pemimpin-pemimpin negeri Muslim di sekitarnya itu mereka dianggap merestui tindakan pembantaian itu atau genosida itu. Hmm. Kenapa? Mereka tidak melakukan sesuatu, hanya mengecam. Mengecam itu pura-pura kalau menurut saya. Makanya mereka harusnya belajar kepada tokoh yang pernah menyelesaikan persoalan Palestina, yaitu Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di zaman dulu Umar bin Khattab itu tidak mengecam, tidak mengirimkan bantuan, tetapi yang dia kirim adalah pasukan. Sehingga kalau kita bisa melihat bisa selesaikan urusannya. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Muslim di sekitar Palestina itu. Jadi ini karena satu saja penguasanya tidak independen dan mereka Hmm. di bawah bayang-bayang Inggris dan Amerika. Tetapi masyarakatnya kita masih bisa melihat bahwa masyarakatnya sangat mendukung, masih berpikir waras lah. Termasuk Ya. kalau kita bisa lihat ada Hizbullah dari Lebanon itu kan mereka yang mungkin kalau dibilang milisinya kan gitu, yang Ya. melakukan pembelaan. Nah ini menurut saya ini nasihat kita kepada para pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa negeri Arab, mereka mestinya melakukan kewajiban seperti yang dibebankan di pundak mereka karena memiliki kewenangan dan kekuasaan juga peralatan militer mestinya digunakan untuk membantu dan mencegah Israel untuk melakukan genosida lebih jauh lagi. Saya pikir gitu. Baik. Dan yang membuat saya lebih sedih lagi, Bang Rocky, ada yang mengirimkan kain kafan, Bang Rocky. Artinya, sudahlah kita tidak membantu, kita memberikan bantuan uh, kain kafan, di mana kain kafan itu digunakan untuk memakamkan saudara-saudara kita. Artinya sebegitu lemahkah kondisi kita saat ini, gitu kan. Baik, pertanyaan selanjutnya, begini Bang Rocky, kita ketahui ketika pemimpin-pemimpin negara-negara kaum muslimin sampai saat ini ya bisa dikatakan tidak melakukan tindakan yang tegas atau tidak bisa menghentikan serangan itu. Bahkan kita ketahui ada OKI Bang Rocky. OKI itu kan organisasi kerjasama Islam. Ini saya ambil dari Detik News bahwa OKI itu mengutuk pernyataan Menteri Israel soal opsi bom nuklir di Gaza ini. OKI menyatakan bahwa dalam sebuah pernyataan menegaskan dari melansir kantor berita Wafa Senin 6 November 2023 dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa hal tersebut mencerminkan ekstremisme dan ujaran kebencian yang memicu kekerasan dan terorisme terorganisir serta genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dan Oki menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta konvensi dan resolusi internasional. Nah, kira-kira seberapa bertaringkah Oki ini ketika melakukan seruan-seruan atau kecaman-kecaman atau kutukannya, Bang Rocky? Ya, saya pikir itu boleh dibilang pernyataan untuk selevel ormas lah.
Hmm. Jadi sebetulnya yang harus dia keluarkan sebagai gabungan negara-negara organisasi OKI itu semestinya kesepakatan untuk mencegah terjadinya Hmm. genosida. Dengan cara apa? Dengan mengerahkan kekuatan dan daya yang semaksimal mungkin. Kalau itu kan hanya ucapan, akhirnya tidak Iya. bertaring. Jangan ucapan. Kalau menghadapi Zionis itu, jangankan hanya ucapan. Ada resolusi Dewan Keamanan PBB dahuluan, tidak dianggap, dianggap sampah PBB itu. Resolusi Dewan Keamanannya dianggap tidak ada, dianggap sampah saja, lewat saja. Termasuk juga perundingan, ada lebih ratusan perundingan juga tidak dianggap oleh dia. Dan dia memang karakternya karakter pengkhianat yang suka mengkhianati. Jadi kalau berharap berunding sama dia, berharap apa negosiasi itu tidak akan ada hasil dan itu sudah terjadi puluhan tahun lalu. Kita bisa bayangkan dari tahun 48 ada perundingan, ada resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi yang terjadi adalah uh, wilayah yang mereka rampas, tanah yang mereka ambil semakin luas, sementara uh, Hmm. milik para penduduk Palestina semakin sempit. Jadi untuk apa ada perundingan-perundingan itu? Dan sama sekali tidak bermanfaat buat Palestina. Nah, oleh Hmm. karenanya kalau menurut saya OKI mestinya yang dikeluarkan bukan pernyataan seperti itu. Harus ada kesepakatan negara-negara OKI untuk berperan menghentikan kebiadaban dan menghentikan genosida di Palestina dengan cara apa? Menekan Israel, menghentikan itu dengan apa? Dengan kirim pasukan. Jadi kalau dikirim pasukan, baru bisa berhenti. Kalau cuma negosiasi, Israel itu Yahudi laknatullah ini tidak pernah bisa diajak berunding. Karena karakternya adalah warga mereka itu karakter pengkhianat yang suka mengkhianati kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Makanya dari itu saya buka catatannya bahwa sudah puluhan resolusi dan kawanan PBB juga tidak dipatuhi. Ratusan perundingan juga dikhianati. Lalu dengan cara apa lagi? Masa mau diulang-ulang terus itu? Harusnya ya tadi Oki tidak cukup mengecam, tidak cukup melakukan perundingan, tetapi harus melakukan tindakan nyata, kesepakatan nyata untuk apa? Menghentikan, minimal memblokade. Jadi tidak Hmm. ada terjadi lagi kontak senjata, kontak fisik. Kalau ada perang, mereka harus kirim pasukan. Harusnya itu yang dilakukan. Nah, begitu kalau negara-negara ini memang betul-betul ingin menghentikan kebiadaban Zionis Latnatullah tadi ataupun terjadinya genosida bagi masyarakat di warga Gaza. Baik, baik Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Kita ketahui setiap tahun saudara kita di Palestina dibantai, sedangkan kita tidak mengeliminir atau tidak mengecilkan apa ya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh saudara kita, baik itu individu, ormas bahkan negara. Tetapi pada faktanya hal ini terus berurang, gitu kan. Sedangkan kita hanya mampu mengirim bantuan makanan, obat-obatan, bahkan tadi yang hampir membuat saya menangis itu kita mengirimkan kain kafan ke sana, gitu kan. Dari sudut pandang Islam, seperti kita ketahui bersama, ketika ada suatu masalah kita menginginkan masalah solusi tuntasnya bagaimana gitu kan. Istilahnya kalau rumah ini saja bocor, kita itu menginginkan supaya bagaimana rumah ini tidak bocor. Berulang kali setiap tahun ketika musim hujan bocor. Nah, bagaimana pandangan Islam supaya kondisi di Palestina ini benar-benar bisa diselesaikan gitu. Solusi apa yang harus diambil gitu Bang Rocky? Ya, jadi yang pertama memang untuk menolong saudara-saudara di sana, kain kafan perlulah kirim. Makanan perlu dikirim, obat-obatan perlu dikirim. Tetapi itu bukan yang utama. Karena yang paling utama adalah menghentikan kebiadabannya. Kebiadaban Zionis Israel itu harus dihentikan. Dan itu tidak cukup dengan mengirimkan kafan, tidak cukup mengirim makanan, tidak cukup mengirim obat-obatan. Jadi ini kan tindakan yang sangat ya kalau misalnya memprihatinkan sekali. Orang seolah-olah kita mengizinkan silakan ditembakin, dibunuhin, kami siapkan kain kafannya. Silakan diembargo mereka tidak bisa dapat makanan, kami kasih makanannya. Silakan kalian tembakin supaya luka-luka nanti kami rawat, kami sembuhkan, kami kirim obat-obatan. Kan logikanya sampai di sini. Nah, tapi kami tidak kirim pasukan untuk menghentikan supaya jangan melakukan penyerangan lagi. Itu tidak dilakukan. Itulah gambaran yang ada di logika saat ini. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa eh, ini kan karena Hamas melakukan perlawanan terhadap Israel sehingga wajar dong Israel melakukan serangan seperti itu. Justru tidak wajar. Karena pada dasarnya akar masalahnya itu bukan persoalan antara Hamas dengan Zionis Yahudi itu. Persoalan utamanya adalah
Zionis Yahudi itu atas persetujuan Inggris masuk ke wilayah Palestina dan merampas tanah di situ yang semakin hari semakin luas. Kemudian setelah besar, mereka justru mengusir penduduk yang dulu memberikan tempat tinggal itu. Jadi ibaratnya kita ada melihat gelandangan di luar, kasihan kita suruh tinggal di ruang tamu kita, lama-lama dia menguasai ruang tamu, menguasai dapur, menguasai kamar mandi, menguasai tempat tidur, lalu kita yang disuruh pergi. Kalau kita tidak pergi, kita dituduh radikal. Lalu dimusuhilah kita itu. Setelah pergi dari rumah itu membuat rumah yang lain pun, akhirnya rumah yang lain itu pun dirampas sama mereka. Itulah karakter yang terjadi gambarannya Zionis Yahudi yang melakukan saat ini terhadap penduduk Israel. Dulu kan kecil sekali mereka tahun 48, hanya kecil sekali memiliki tanah. Kemudian mereka merampas sampai hari ini sudah memiliki jauh lebih luas daripada penduduk Palestina itu sendiri. Nah itulah yang terjadi. Jadi bukan persoalan pembelaan terhadap rakyat Palestina itu yang harus disoalkan adalah serangan bagi serangan atau harus dihentikan keduanya. Tidak. Cari akar permasalahannya dan didudukan hak siapa yang punya hak, siapa yang sedang merampas, usir dari situ. Apalagi hari ini mereka bukan sekedar merampas, mereka sudah melakukan genosid. Jadi mereka sudah menghabiskan membunuh anak-anak dan wanita. Jadi ini menurut saya kalau ada anak-anak mungkin masih ada masa depan kita. Ada wanita mungkin masih bisa ada anak-anak. Tapi kalau yang dihabisi, dibunuh itu anak-anak dan wanita, maka itu memang terjadi genosid. Karena tidak ada generasi penerus untuk mempertahankan daerah itu. Nah ini menurut saya ini yang terjadi di Palestina. Sehingga jangan sampai ada sebagian muslim itu justru menyalahkan Hamas atau menyalahkan penduduk Gaza. Kenapa tidak mengungsi sehingga harus jadi korban. Itu pemikiran yang keliru. Mereka harus mempertahankan tanah mereka sejengkal pun mereka harus pertahankan. Nah sikap kita ini yang jangan menyalahkan. Kalau kita nggak bisa membantu minimal jangan menyalah-nyalahkan. Ini sudah tidak membantu malah membuat opini miring. Saya pikir itu sudah tidak tepat. Nah, apalagi para penguasa yang punya senjata, punya tentara, punya pasukan, punya pesawat tempur, punya segalanya, tidak digunakan untuk melakukan pembelaan dan menghentikan kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel. Laknatullah itu. Apalagi dia sudah mulai mengancam akan melakukan pengeboman dengan bukan bom biasa lagi, menggunakan bom nuklir. Saya pikir ini ancaman bukan kepada warga Palestina saja, tapi sudah melakukan ancaman terhadap perdamaian dunia. Dan pasti nuklir itu memberikan dampak yang luas dan bisa memicu perang yang lebih besar. Saya pikir jadi pemicu besar utamanya bukan penduduk Gaza, bukan umat Islam, tetapi teroris Zionis Yahudi laknatullah. Itulah teroris yang sejati di-backingin oleh Amerika dan Inggris. Saya pikir ini yang harus dijelaskan kepada publik. Bahwa kalau Israel sendirian atau Zionis Israel sendirian itu tidak akan sekuat sekarang karena mereka dibantu oleh Amerika. Dan juga akhirnya penguasa-penguasa di seputar Palestina menjadi diam dan tidak berdaya karena mereka ditekan oleh dua negara besar tadi yaitu Amerika dan Inggris. Karena kalau kita mau melihat sebenarnya kalaupun Turki mau mengerahkan pasukan, harusnya bisa, Iran bisa. Karena kekuatan Mesir saja itu tidak usah dengan negara-negara lain. Kalau Mesir sudah menghadapi Yahudi Zionis tadi, itu kekuatan Mesir itu urutan ke-14. Sementara kalau kekuatan militer Zionis Yahudi itu urutan 18. Jadi kalau dibanding aja udah di atas. Belum lagi kalau Turki mau, kalau Iran mau, kalau Libanon mau. Kalau Indonesia urutan 13. Kalau Indonesia mau sebenarnya lebih besar lagi gitu. Nah, itu selesai kalau hanya untuk menyelesaikan menghentikan kezaliman itu cukup negara-negara Arab sebenarnya sudah bisa. Dan kalau kita lihat perjanjian Six Picot itu, ya memang harusnya itu memang negara-negara tidak memberikan ruang kepada negara Zionis Yahudi laknatullah itu. Nah ini yang pengkhianatan negara-negara pemimpin-pemimpin Arab itu sehingga bisa membesarkan entitas Yahudi yang akhirnya sekarang melakukan kerusakan yang jauh lebih besar lagi karena mereka jumlahnya sudah lebih besar. Dan ini yang harusnya ada penyelesaiannya adalah mengontrol Zionis Yahudi itu. Kita tidak anti terhadap Yahudi, tetapi harus dikontrol supaya tidak membuat kerusakan. Nah, yang bisa mengontrol itu dalam pengalaman sejarah kita bisa melihat adalah di zaman Nabi, yaitu Daulah Islam yang dipimpin oleh Rasul Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, para khalifah yang mengontrol mereka, termasuk Khalifah Umar yang membebaskan Palestina, termasuk Sultan Salahuddin Ayyubi yang juga membebaskan Palestina, dan itu bisa mengontrol mereka. Nah, kalau tidak ada pemimpin seperti ini, mereka justru bukan mengontrol Yahudi, tapi justru mereka yang ditunggangi oleh Zionis Yahudi. Jadi kita bisa melihat hampir semua negara-negara hari ini ditunggangi oleh Zionis Yahudi, sehingga mereka tidak bisa bersikap tegas terhadap kelakuan kebiadaban yang sudah dilakukan oleh Zionis. Tapi kira itu, Bung Wahyu. Kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky. Silakan Bang Rocky. Ya, saya ingin mengingatkan kepada para pemimpin dan penguasa negeri-negeri Muslim, semuanya punya kewajiban yang sama menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah. Jangan sampai mereka akhirnya menggunakan bom nuklir, dan sebelum itu terjadi, maka kerahkanlah kekuatan kalian, baik di negeri-negeri Timur Tengah yang memiliki pasukan dan kekuatan, harusnya bisa digunakan untuk mencegah tindakan keji dan kebiadaban Zionis Israel yang laknatullah itu untuk tidak semakin luas. Jadi tidak cukup mengecam, tidak cukup memberikan bantuan pangan, tidak cukup memberikan bantuan obatan. Tapi hentikanlah orang yang membuat kerusakan itu, yang membuat orang akhirnya luka yang harus diobati, membuat orang yang akhirnya lapar harus kita bantu makanan, membuat orang yang akhirnya orang lain meninggal yang harus kita bantu dengan kain kafan. Nah, mestinya bantuan itu bukan sekedar dengan kain kafan, bukan sekedar makanan, bukan obat-obatan, tapi kirim pasukan supaya bisa menghentikan tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya kematian maupun kerusakan yang lebih jauh lagi. Oleh karenanya, jangan buang-buang waktu dan jangan ragu-ragu, karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kalian yang memiliki kekuatan, kekuasaan, tetapi tidak digunakan untuk membela saudara-saudaranya, termasuk membiarkan terjadinya kezaliman yang lebih besar di muka bumi. Kalau betul-betul bom nuklir digunakan, maka yang paling bertanggung jawab dan paling besar adalah para pemimpin-pemimpin yang punya kekuasaan yang tidak mau menggunakan tentaranya untuk menghentikan kebiadaban Zionis laknatullah. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, jazakallah ya. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kami tutup, semoga Allah merahmati ribuan para syuhada Gaza dan memberikan kesembuhan kembali bagi ribuan lain yang terluka. Darah suci mereka tidak akan hilang, kita percuma saja, tetapi insya Allah akan menjadi bahan bakar dan energi kemenangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali dalam agenda selanjutnya dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.